2021. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema Natal kita adalah Yesus adalah kabar baik. Coba saudara bilang sebelah kiri kanannya, katakan Yesus adalah kabar baik. Yesus adalah kabar baik. Dan saudara sekalian, selamat datang juga saudara yang mengikuti ibadah perayaan Natal bersama pada sore hari ini melalui online. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Minda Sirait dari Bimas Kristen Jawa Barat, kemudian Bapak Pendeta Benny Lumondo dan tim dari PGLII, kemudian Bapak Pendeta Victor Purnomo sebagai pembicara tamu kita pada sore hari ini, Bapak Pendeta Agus Priyono, Ketua Sinode JKI Korwil Jawa Barat, Bapak Pendeta Robert Alex, Ketua acara Natal tahun ini, para Gembala Sidang JKI Korwil Jawa Barat. Kita berdoa hadirin sekalian, melalui perayaan Natal pada sore hari ini, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita menikmati kasih Tuhan melalui perayaan Natal pada sore hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Ibu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, boleh kita kasih aplaus yang meriah untuk Yesus kita Tuhan. Mengucap syukur kita bisa sama-sama di sini untuk merayakan Natal JKI Korwil Jawa Barat. Kita percaya dimanapun kita berada, baik yang di sini maupun yang mengikuti secara online. Saudara kita percaya Dia adalah Tuhan yang ajaib, amin. Dia Tuhan yang perkasa, yang selalu mengikuti setiap kehidupan kita. Mari bertepuk tangan sama-sama saudara di atas kepala. Kami memuji, kami menyembahmu. Oh, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau menolong dariku, senang jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau rada atasku. Mari angkat kedua tanganku saudara, come on. Hanya kau yang layak kami dipilihkan. Mari kita bersuka cita sama-sama sore hari ini. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Sama-sama katakan Yesus, Yesus. Tak terbanding kekuatanmu, Tuhan.
sama-sama. Ajaib. Lebih kencang lagi saudara. Kita percaya Tuhan kita ajaib, amin. Layak kuasa. Mari semuanya berita selamanya. Yesus kau yang mulia. Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Dalam Yesus, Yesus kau yang mulia. Raja mulia. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang mulia bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saudara, siapa yang percaya bahwa Tuhan sangat baik di dalam hidup saudara? Boleh angkat tangan saudara. Lebih tinggi lagi. Haleluya. Dan saudara juga ada di rumah percaya, for the Lord is good. Kami bersyukur Tuhan hari ini ada karena Tuhan baik setia di dalam kehidupan kami. Dan Kau satu-satunya yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan segenap hatimu. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat kedua tanganmu saudara dengan segenap hatimu. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ini percaya kamu menyembah-Mu, sampai ku selalu sembah-Mu. Siapakah yang lebih setia dari Kau Tuhan? Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang baik dan setia di dalam hidup kita sekarang. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Terima kasih tahun ini kami boleh kembali merayakan Natal Tuhan. Kami tahu ada hal yang khusus yang sedang Kau berikan buat kami umat-Mu. Di tengah pandemi ini kami tahu Kau datang sebagai Savior, menolong. Dan Kau yang panggil dan pilih hidup setiap kami. Kalau hari ini kami masih ada di tempat ini, semua karena anugerah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, sore hari ini berbicara kepada kami. Sampaikan pesan firman-Mu Tuhan. Dan biar Kau memberkati semua kami yang hadir pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang bersyukur sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak sekalian, selamat Natal. Apakah ada mimbar? Shalom, terima kasih pertama-tama, terima kasih Pak Agus, koordinator dari Jawa Barat ya, juga untuk Pak Alex, Ketua Panitia, juga dari Bapak PGLI di sini, juga dari Mas Kristen, mungkin dari Bapak di sini. Saya ucapkan selamat Natal dan juga Tahun Baru. Senang bisa dari Kota Bandung. Kalau di Semarang saya sering kumpul bareng dengan teman-teman di Korwil Semarang ya. Kali ini pertama kali ketemu dengan teman-teman yang ada di Kota Bandung ya. Mungkin kita pernah ketemu, mungkin. Karena setiap tahun kita ada pertemuan di Kopeng di Salatiga, saya selalu datang ke tempat itu untuk ikuti. Sore hari ini saya membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-7. Saya akan bacakan 3 ayat dulu aja. 36 dan 37. Lukas 7, 36 dan 37. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ia membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Yesus lahir, kita peringati hari ini, datang sebagai Savior, Juru Selamat dunia. Itulah destiny, panggilan yang diberikan Bapaknya kepadanya. Dan ini pribadi yang luar biasa. Dia begitu setia dengan panggilan ini saudara. Dari dia lahir, dia sebagai Juru Selamat. Sepanjang hidupnya 33,5 tahun dia mengerjakan banyak penyelamatan selama dia hidup. Dan dia closing hidupnya di kayu salib sebagai menyempurnakan semua pekerjaan keselamatan itu. Dia mati di sana menebus umatnya. Pribadi yang begitu konsisten. Dia mengerti calling dan panggilannya, dan dia mengerjakan dari lahir sampai dia mati. Bapak Ibu sekalian, ada satu peringatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Hari ini Tuhan sedang memanggil saudara sebagai apa? Apa destinimu, callingmu dalam tubuh Kristus hari ini? Setiap gereja punya calling masing-masing, punya destiny yang berbeda. Kerjakan dengan setia. Kita nggak perlu melihat gereja lain, oh kok dia lebih hebat, aku pengen kayak dia. Gak usah saudara. Percayalah dengan semua panggilan destiny yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara. Kalau satu aja kau bisa kerjakan dengan sangat kuat, saya percaya Allah akan tutup hidupmu menyelesaikan tugas besar dengan luar biasa. Sebab dia menemui engkau jadi orang yang setia. Apapun itu saudara. Pak, gerejaku cuma seperti ini, gerejaku biasa sederhana. Kerjakan saudara. Calling saya tahu. Panggilan saya itu untuk orang-orang sederhana saudara. Saya tahu dari pertama dia panggil saya, layani orang-orang yang miskin, yang menderita. Tapi bukan berarti kalau kita melayani orang sederhana, orang miskin, terus kita miskin juga saudara. Enggak. Saya lihat bagaimana Tuhan yang ajaib itu saudara. Yang dia suruh saya melayani orang sederhana. Jemaat saya masih banyak loh yang pemulung. Jemaat saya tukang beca ada, jualan sayur ada, pengemis ada, yang homeless gak punya rumah ada juga saudara. Banyak saudara, ratusan. Tapi saya percaya kalau kita mengerjakan dengan setia, kita tidak akan ada kekurangan. Amin. Kami diberkati dengan cara yang sangat ajaib oleh Tuhan. Padahal yang kami layani banyak, ratusan orang-orang yang sangat sederhana saudara. Setialah dengan panggilan. Dalam cerita ini saudara,
Yesus mengerjakan calling dalam hidupnya hari itu. Dikatakan dia diundang makan di rumah seorang Farisi. Ini ada yang aneh di cerita ini, saudara. Kenapa seorang Farisi mau mengundang Yesus? Ini orang yang seumur hidup Yesus dalam pelayanan selalu bertentangan dan gak pernah sepakat dengan Tuhan Yesus, betul? Selalu dia punya musuh di mana-mana, Farisi, ahli Taurat, yang selalu menentang, melawan dia, saudara. Tapi hari itu ada seorang Farisi yang rada aneh, saudara, yang namanya Simon. Kalau saudara pelajari, baca di tempat yang lain, Simon namanya. Nanti kita akan baca Simon namanya. Orang Farisi yang aneh. Ada apa dengan orang Farisi ini yang bernama Simon? Sampai dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Dan Yesus bersedia datang ke rumahnya untuk dijamu makan hari itu. Ada sebuah encounter, pertemuan, yang membuat hidup orang Farisi yang bernama Simon ini berubah. Simon ini dapat julukan satu, Simon si kusta. Artinya orang ini dalam hidupnya pernah sakit kusta. Tapi hari itu dia sudah sembuh, saudara. Kalau dia bisa mengundang Yesus bergaul dengan semua orang, artinya Simon sudah sembuh. Pertanyaannya, siapa yang pernah menyembuhkan orang ini? Sebab kusta adalah penyakit yang sebenarnya pada zaman itu gak tersembuhkan, saudara. Biasanya kalau sudah kusta sampai mati akan kusta. Hanya Tuhanlah membuat mujizat yang bisa membuat orang yang kusta sembuh, saudara. Siapa yang menyembuhkan Simon? Alkitab gak cerita, tapi kita bisa tahu dari cerita ini ada satu hubungan antara Yesus dengan Simon. Dalam hidup mereka mungkin pernah ketemu, saudara. Dan Yesus pernah menyentuh orang itu dan menyembuhkan orang Farisi itu. Dan dia berubah. Dan dia undang Yesus datang berpesta di rumahnya. Tapi pada hari yang sama dikatakan ada seorang perempuan yang terkenal berdosa di kota itu. Yang hari itu ketika seluruh pria-pria lagi kumpul. Dan pesta pada zaman itu cuma laki-laki yang boleh datang, saudara. Perempuan gak boleh datang. Ada seorang wanita yang dikenal wanita yang berdosa. Tiba-tiba dia sangat pengen datang ke pesta itu. Untuk apa, saudara? Cuma satu reasonnya. Bagaimana aku berjumpa dengan Yesus yang datang di pesta itu. Mungkin sekian waktu lamanya perempuan ini selalu cari waktu menunggu. Kapan ya aku bisa ketemu dengan Tuhan Yesus? Untuk satu reason, satu alasan. Aku pengen mengucapkan terima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik dalam hidupku. Dan yang kedua pertanyaannya, ada apa dengan wanita berdosa ini, saudara? Sampai dia punya sebuah tekad, kemauan yang begitu kuat. Bahkan mengalahkan semua rasa malunya. Bahkan dia mengalahkan semua rasa gengsinya. Bahkan dia berani melanggar sebuah tradisi pada hari itu. Demi satu perasaan, aku ingin berjumpa dengan Yesus dan ingin mengucapkan terima kasih kepada orang ini. Banyak teolog berkata, wanita berdosa itu pernah berjumpa dengan Yesus satu kali dalam hidupnya. Di mana mereka pernah berjumpa? Ketika satu kali di bait Allah diseret seorang wanita yang sedang kedapatan berzina dan ditarik ke depan Yesus, dan orang berkata, lempari dia dengan batu seperti hukum Musa. Dan hari itu Yesus berkata, boleh lempari, tapi satu syaratnya, yang tidak punya dosa silakan ambil batu pertama, lempari wanita itu. Dan satu persatu orang yang mendakwa wanita itu tinggalkan tempat itu, sebab mereka semua sadar mereka juga punya dosa, sekalipun mungkin berbeda, tapi semua mereka orang yang punya dosa. Tapi hari itu perempuan tidak sempat ngomong terima kasih, sebab Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi saya percaya sebuah pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang sudah menyelamatkan hidupnya tidak pernah dilupakan oleh wanita dalam hidupnya. Ada satu orang yang dia tahu, itu Yesus, yang pernah melepaskan dia dari sebuah kematian. Dia juru selamat hidupku. Hari itu harusnya sudah selesai hidupnya, tapi untung ada Yesus yang tiba-tiba menghentikan ending hidupnya yang harusnya mati. Tapi dia direbut dan diberikan second chance, kesempatan kedua.
untuk tetap hidup. Dan dalam sekian waktu itu, mungkin dalam hati pikiran wanita ini, kapan aku bisa ketemu dia sekali lagi, hanya untuk ucapkan terima kasih. Itulah kenapa alasannya dia begitu berani menerobos kumpulan pesta di tempat laki-laki itu, saudara. Dia sangat berani. Kenapa? Cuma dia mengucapkan terima kasih, Tuhan, Engkau sudah selamatkan hidupku. Saudara, di hari Natal ini ada satu pertanyaan besar buat semua kita, hamba-hamba Tuhan. Apakah hari ini di hati kita masih ada rasa itu? Kita berkata pada hari Natal, thank you Lord, terima kasih, Engkau lahir di Bethlehem dan Engkau mati di kayu salib untuk aku. Apakah rasa itu masih ada, saudara? Ataukah sudah hilang rasa itu? Kalau rasa itu sudah hilang, itu yang membuat hidup banyak dari kita yang menjadi sangat hambar, sebab engkau sudah kehilangan rasa itu. Tapi kalau sampai hari ini perasaan itu masih ada, saudara, Dia selamatkan aku, Dia menebus aku. Itu yang membuat engkau jadi orang yang paling nekat berbuat apapun demi Savior, penyelamat yang sudah panggil engkau dan memilih hidup. Dia datang, dia gak ngomong banyak, sebab dia tahu semua mata orang menghakimi dia. Dikatakan seluruh orang tahu ini perempuan terkenal berdosa. Ada sebuah label cap yang nempel di perempuan ini orang dosa, kami tahu dia siapa dia. Dia punya masa lalu. Saudara, mungkin hari sudah berubah dia, tapi masa lalu kita seringkali gak hilang dari hidup kita, betul? Orang masih nempelin dengan cap yang lama. Oh, dia dulu penipu loh. Oh, dia dulu pakai narkoba loh. Oh, dia dulu penjahat loh. Dia dulu di penjara loh. Oh, dia ini. Semua gak pernah hilang, saudara. Tapi gak masalah, saudara. Label masa lalu mau seburuk apa, bukan masalah. Yang penting adalah bagaimana kau hidup hari ini. Yang masa lalu sudah selesai. Mungkin orang gak pernah lupa, tapi Yesus sudah melupakan. Dan yang sedang dia pandang, yang hari ini, yang sedang kau kerjakan. Hari itu dia datang. Dia gak ngomong. Apa yang dibuat? Dia lari ke kaki Yesus. Dan dia cuma menangis di sana. Dia curahkan isi hatinya. Gak ngomong. Tapi air mata itu bicara banyak. Betul, saudara? Air mata bicara banyak. Kalau engkau bahagia, kadang-kadang gak bisa ngomong, cuma nangis terima kasih Tuhan. Tapi kalau engkau sedang hancur hidup, engkau juga mungkin cuma nangis di kaki Yesus dan berkata, Tuhan, berat. Dia curahkan air matanya. Mungkin dia, aduh, kok aku nangis di kakinya ya? Dengan rambutnya dia sekat kaki Yesus. Dia tuangkan minyak wangi yang cukup mahal. Hari itu semua tamu diam, saudara. Gak ada komentar, semua diam. Semua nunggu komentar Yesus apa tentang wanita ini. Kok Yesus diam aja? Dia kan Tuhan, dia kan Nabi, harusnya ngerti wanita ini. Tapi Yesus diam. Dia izinkan, kerjakan, lakukan saja. Dan minyak narwastu seharga 300 dinar dipecahkan botolnya dan dituangkan di kaki Yesus. 300 dinar. Compare dengan upah orang pada hari itu, sehari 1 dinar. 300 dinar artinya 300 hari. Potong hari Sabat, ya 300 setahun lah, saudara. Ya kan? Kalau kita potong dengan hari-hari Sabat, hari perayaan orang gak kerja, kira-kira 300 hari, 365 kan setahun. Hari liburnya 65 lah. Hari Sabat potong, hari libur perayaan Yahudi gak kerja. Setahun dia kerja dan dia kumpulkan uangnya untuk beli minyak 300 dinar. Kalau kita compare hari ini, UMR 3 jutaan lah. Setahun 36 juta. Crazy, gila. Gila. Kita punya parfum 1 juta, 2,5 juta, 3 juta. Kalau anakmu memecahkan parfum itu, kau bisa ngamuk. Karena kau tahu ini parfum 1 juta, 2 juta, 3 juta pecah. Ini kita compare hari ini 36 juta. Mahal, saudara. Mahal. Itulah kenapa semua orang tegak melihat, memandang wanita ini. Ini gila.
dia buang 36 juta. Tapi saudara, 36 juta dibandingkan dengan hidup yang diselamatkan, yang hampir mati, dilempar batu, gak ada bandingannya. Orang hari ini ketika ada pandemi, mereka rela bayar miliaran supaya tetap bisa hidup. Mereka coba bayar dokter dan rumah sakit, tapi banyak yang tidak bisa bayar dengan uang miliaran mereka. Sebab hidup itu mahal, tidak bisa dibayar dengan uang. Buat wanita itu saudara, parfum 36 juta gak seberapa. Sebab aku sudah menukar itu dengan kehidupanku. Tapi hari itu semua orang gak berani ngomong, semua tutup mulut saudara. Tapi satu orang ngerasani dalam bahasa Jawa, ngomong diam-diam dalam hati. Siapa itu? Tuan rumah Simon. Kalau dia nabi, dia pasti tahu. Yesus tahu saudara. Kalau dia nabi, dia tahu. Ketika Yesus dirasani ngomong dalam hati, Yesus tahu siapa yang sedang bicara dalam hati. Dan dia tunjuk Simon. Simon, aku mau ngomong sama kamu. Mungkin dia kaget, shock. Kok aku lagi ngerasain, dan tiba-tiba tangan ditunjuk kepadaku. Aku mau tanya, kalau ada dua orang yang utang 500 dinar dan 50 dinar, dilepaskan utangnya, mana yang paling bersyukur? Yang 500 Tuhan. Betul Simon, yang 500. Perempuan ini banyak diampuni, sebab dia sangat jahat, sangat bejat hidupnya. Dia mungkin 500 dinar diampuni hutangnya. Sementara kamu kecil kok, cuma 50. Tapi dia 500. Kamu pernah kusta dan sembuh. Tapi dia hampir mati, tapi hidup kembali. Ini lebih mahal. Makanya yang dia kerjakan, dia banyak berbuat kasih. Sebab dia tahu hidupnya sudah ditebus. Hari ini saudara, apa responmu saudara untuk apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita selama ini? Apa yang dia sudah buat dalam hidup kita? Apa respon? Apakah aku jadi orang yang sangat tenang, yang biasa-biasa? Atau di dalammu selalu ada gelora yang muncul, berbuat sesuatu bagi dia? Kami di Desember ini pada perayaan Natal, kami berdoa, Tuhan, Engkau pengen apa? Bukan perayaan gampang di gereja. Tuhan, Engkau pengen apa untuk kami kerjakan? Dan siang itu saya tahu, tiba-tiba Tuhan, kami lagi doa siang. Tiap siang kami semua pastoral kumpul, 7-8 orang pendeta kami kumpul, kami berdoa. Dan saya tahu dia bicara pada saya, Natal ini buat sesuatu untuk orang-orang di luar sana. Di kotamu ada 177 kelurahan. Kamu bagi bingkisan Natal kepada orang-orang di setiap kelurahan. Kasih 100 lah tiap kelurahan bingkisan Natal. Jadi kami buat 20.000 bingkisan Natal saudara. Sebenarnya gak perlu mahal sih, paling satu bungkus itu kira-kira 12.000, 13.000 lah. Kami buat 20.000 bingkisan Natal. Kami bungkus dan kami bagi ke semua kelurahan dengan satu berita bagus. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Di jalan-jalan kami pasang spanduk itu, kami katakan Yesus Juru Selamat dunia. Di seluruh kelurahan di kota kami pasang spanduk itu. Dan kami membagi pada orang-orang miskin, orang-orang menderita. Kami yang berkata, Dia sudah menyelamatkan kami. Dan kami mau semua yang lihat spanduk ini tahu, Yesus Juru Selamat dunia. Bukan cuma untuk orang Kristen, tapi buat semua manusia, Dia menjadi Juru Selamat. Kami mengerjakan itu. Tuhan, ini yang kami bisa kerjakan di hari Natal sebagai ucapan syukur kami kepada wanita itu. Punya ekspresi, dia mencurahkan minyak nafasnya di kaki Tuhan Yesus, walaupun itu sangat mahal harganya. Dan Tuhan berkata, Simon, Simon, aku masuk ke rumahmu, aku tidak membasuh kakiku dengan air, tapi wanita ini dengan air matanya dia membasuh kakiku. Engkau tidak mencium aku, tapi dia mencium kakiku berkali-kali. Engkau tidak ambil minyak urapan memberikan di kepalaku, tapi dia mencurahkan minyak urapan yang sangat mahal di kakiku. Dia berbuat banyak kasih. Dia berbuat banyak kasih.
Saudara, hari itu Yesus memuji wanita ini. Inilah yang harus kita kerjakan setiap kali kau mengingat bahwa dia sudah menyelamatkan hidup kita. Dia sudah memilih kita dengan cara yang luar biasa. Mari kita berbuat sesuatu yang baik. Tapi selain itu saudara, Yesus berkata, memang dia buang ini mahal, tapi dia kerjakan ini untuk mengingat hari kematian. Sebab dalam minggu itu Yesus akan segera diserahkan, dan dia akan segera disalibkan, dan dia mati. Biarkan dia membuat ini untuk memperingati kematianku, menyiapkan kematianku, memberikan sesuatu yang baik padaku sebelum aku mati. Peka saudara, ketajaman kepekaan. Kalau cinta muncul di hati kita, kasih muncul, engkau jadi orang-orang yang peka dan tahu apa yang Tuhan inginkan. Kenapa bukan muridnya? Itu pertanyaannya. Bukankah murid selalu 3,5 tahun jalan bareng? Kenapa bukan Petrus yang mengurapi dia? Kenapa wanita berdosa, saudara? Sebab mungkin Petrus sudah terlalu biasa berjalan dan rasa terima kasih itu sudah hilang. Tapi perempuan ini, dia tunggu waktunya. Kapan aku bisa ketemu dengan orang ini dan hanya mengucapkan terima kasih dan menuangkan minyak 300 dinar di kakinya. Selesai. Karena itulah yang jadi pengejaran hatiku, kerinduan hatiku. Amin. Ada satu lagu yang luar biasa, judulnya Amazing Grace, dikarang oleh John Newton, diciptakan tahun 1700-an saudara. Tahun 1725, dari sebuah keluarga yang mamanya seorang Puritan, seorang yang serius sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang hidup dalam kekudusan. Mamanya John Newton, tapi dengan ayah seorang kapten kapal. Perpaduan yang sangat kontras. Kapten yang kasar, yang hidupnya kacau, menikah dengan seorang wanita yang baik-baik. Di usia 7 tahun, mamanya John Newton meninggal, dan anak ini harus ikut papanya di kapal. Akhirnya kerja di kapal bertahun-tahun. Tapi satu kali dia bertumbuh dewasa, kacau hidupnya, hidup di kapal. Satu kali dia juga menjadi kapten kapal dan kerja di sebuah kapal yang membeli budak dari Afrika ke Inggris. Dia kerja di sana. Satu kali dia ada masalah di Sierra Leone, negara Afrika, dan dia ditangkap di sana, dipenjara dan menjadi budak di sana. Orang yang pernah kerja di kapal perbudakan ini menjadi budak di Afrika. Untuk hari itu ada seorang teman ayahnya yang tolong dia dan selamatkan dia, lepas dari perbudakan, dan dia dinaikkan kapal, dibawa pulang ke Inggris. Tapi dalam perjalanan dari Sierra Leone menuju ke Inggris, ada badai besar yang menghantam kapalnya, dan kapal itu di Irlandia hampir tenggelam. Orang berdosa dan jahat ini, dia naikkan doanya, Tuhan, kalau Engkau tolong aku, selamatkan aku memberikan hidupku kepadamu Tuhan. Ketika kapalnya dihantam dan tenggelam, seringkali ketika kapal hidup kita dihantam baru kita sadar. Dan hari itu dia gak tahu kenapa kapal itu selamat saudara, padahal sudah tidak mungkin rasanya. Dia mendarat di Inggris, dia selamat. Tahun 1764 dia serahkan dirinya sebagai bishop di sana. Dia menjadi imam di gereja Anglikan di Inggris. Dia serahkan hidupnya dan dia melayani Tuhan. Dia tulis 280 lagu. Dan salah satu lagu yang terkenal di seluruh dunia, Amazing Grace. Ini lagu yang ajaib, sebab ditulis bukan dari kata-kata yang indah, tapi dari satu kehidupan yang hancur, yang kacau, yang jahat. Tapi ketemu Tuhan dan diubah, dan dia berkata Amazing Grace. Natal saudara adalah sebuah anugerah yang ajaib. Allah menjadi manusia, bukan cuma jadi manusia, dia rela mati di kayu salib supaya saudara dan
dan saya yang dipilih ini tidak binasa dan kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdiri sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Biar Natal tahun ini Tuhan, kami berani mencurahkan minyak narwastu yang mahal. Sebab Savior Juru Selamat sudah selamatkan hidup kami dan memberikan kesempatan kedua kami hidup Tuhan. Biarkan rasa itu tidak pernah hilang dari hidup kami. Rasa syukur terima kasih kepada Tuhan atas semua pekerjaan ajaib yang mengerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang hadir. Biar cinta kami terus berkobar dalam hati kami. Dan Natal tahun ini kembalikan kasih dan cinta itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Tuhan memberkati. Saudara, firman yang sangat dasar, luar biasa. Saya berdoa kita pulang tidak berjimat. Roh kita kembali berbaharui. Ada minyak yang tumpahkan bersama dengan Tuhan. Saudara, ini tidak sekedar kita merayakan Natal,
Tidak sekedar minyak ditumpahkan, tapi ada dua jiwa yang dipersembahkan bagi Tuhan. Hari ini ada pentabisan pendeta muda. Saya panggil dua calon pendeta muda. Pertama adalah Bapak Bagus Subagio. Silakan dengan Ibu. Jadikan dengan ibunya bisa maju ke depan. Dari Gereja GKI Gunung Sinai Banjaran. Bapak hadap sini. Yang kedua saya panggil Ibu Maria Madalena bersama pendeta Jenus bersama kita. Dari GKI NBC. Baik. Sebelum ditabiskan, saya bertanya 3 hal penting untuk Pak Bagio dan juga Ibu Maria. Kalau setuju bisa bilang setuju sambil angkat tangan. Kalau tidak bilang tidak. Pertama, Pak Bagio dan juga Ibu Magdalena, percayakah Anda hamba Tuhan itu sebuah panggilan? Sebentar, bukan tekanan, bukan paksaan, atau membuang diri. Bisa angkat tangan? Kalau bisa ya, oke. Saksikan jemaat Tuhan dan Tuhan. Yang kedua saya tanyakan, yang kedua adalah apakah Bapak dan Ibu akan berjuang segenap hati dalam pelayanan? Tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah, sampai gembala kita memanggilmu dan berkata, sabar setelah hambaku yang setia, kau layak menerima mahkota. Bagaimana sahabat? Yang ketiga, maukah kau tunduk pada otoritas, baik gembala senior, hamba-hamba Tuhan senior, dan maukah kau bekerjasama dengan tim pelayanan? Dan ketiga lebih penting itu, mau menjadi hamba bagi banyak orang. Bagaimana jawabmu? Baik, sekarang untuk Pak Jenus sebagai gembala dan juga Ibu, tolong beri saya jawaban yang mantap. Apakah ada tekanan, paksaan untuk Bapak dan Ibu menjadi pendeta muda? Bagaimana jawab Pak Jenus? Pak Jenus dulu. Tidak ada. Ibu? Tidak ada. Baik. Jemaat Tuhan kasih, kita dengar mereka dengan mantap berkata bersedia. Boleh saya undang jemaat bisa berdiri sama-sama? Kalau ada hamba Tuhan, pendeta, gembala, boleh bersama saya masuk ke depan. Kita akan mendoakan untuk 2 pendeta muda yang ditabiskan. Mari silakan bisa maju ke depan. Santai ke mimbar. Jadi kesempatan silakan. Silakan Pak Bagio bisa berlutut, Ibu Maria bisa berlutut. Sebelum saya akan mentabiskan mereka, silakan nanti Pak Jenus sebagai suami dan gembala akan memberkati istrimu supaya istri tahu otoritas tetap di tangan suami. Dan pendeta Parolian sebagai gembala dari Pak Bagio bisa maju ke depan, tumpangi tangan mereka. Silakan hamba-hamba Tuhan yang hadir bisa arahkan tangan kita sama-sama. Kalau ada nubuatan ayat yang mau disampaikan sebelum Pak Parolian dan Pak Jenus tumpangi tangan, silakan bisa disampaikan. Hamba Tuhan yang lain, saya lihat ada Bapak gembala bisa maju ke depan mohon bantuan. Mari silakan hamba Tuhan, gembala saya lihat ada. Mari silakan saya tunggu untuk maju ke depan. Mari silakan. Doanya GKI semua yang berbantu mendoakan. Saya undang untuk kita bisa maju ke depan. Silakan bisa maju ke depan. Mari silakan pendeta Matius, pendeta Siaan, Pak Jeb, silakan maju ke depan. Kita akan doakan bersama-sama. Mari silakan saya tunggu. Silakan ada nubuatan ayat yang mau disampaikan untuk mereka. Sebagai kesempatan sambil Pak Jenus dan Pak Paulus sebagai gembala akan memberkati mereka agar tunduk pada otoritas implementasikan yang baik dari surga. Salah satu di antara hamba Tuhan barangkali mau berdoa,
melakukan panggilan mereka, menguatkan panggilan mereka. Kalau ada yang mau berdoa silakan bersuara, suruh saya mentapiskan mereka. Hamba mengurapi dengan minyak sebagai lambang pengurapan Tuhan tinggal bagimu. Mulai berlaku hari ini, roh Tuhan, otoritas Allah bekerja bagimu. Mengurapi dengan minyak sebagai lambang pengurapan, penguasaan Allah tinggal bagimu. Sekarang dalam nama Bapa Putra Kudus, nama segala nama, oleh hari ini pendeta muda, Tuhan dijanjikan, ya kami harus berbuah lebat dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan bekerja, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan Pak. Bapa di surga, hari ini Kau turunkan anugerah berkat dalam nama Yesus. Semua panggilan yang Kau tetapkan dalam hidup mereka tidak akan dicuri, dihentikan oleh setan. Engkau akan setia sampai garis akhir, menjadi kuat. Dan hari ini semua karunia Roh Kudus turun di atas hidupmu dalam nama Yesus. Semua karunia Tuhan dikobarkan dalam nama Yesus. Karunia-karunia roh, tapi juga semua buah roh turun dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Jadi seperti yang Tuhan mau, berkati dan pakai mereka, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Kembali berdiri kembali, silakan. Pendeta masih di belakang, jangan turun dulu. Mari silakan Bapak Gia dan Ibu, mari bisa berdiri. Pendeta bisa berdiri di sini, jangan turun dulu. Mari buatnya sekitar tolong. Ya, mulai hari ini kau menjadi pendeta muda di lingkungan CKI, terutama Polres Jawa Barat. Tetap tunduk pada otoritas, jangan melawan otoritas setelah sumber berkat. Oke, hadirin sekalian, saat ini akan mengambil foto bersama. Ya, Ibu Minda, selamat datang. Ya. Ibu boleh siapa?
Oke, kita bersama akan mengambil foto. Fotografernya ada di tengah dan akan saya hitung, bantu hitung 1 sampai 3. Fotografer, apakah frame-nya cukup? Oke. Bisa lihat ke depan semua, saya akan hitung sampai 3 dan akan dibantu oleh teman fotografer. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Dan satu lagi ada pendeta Sugeng, silakan Pak Pendeta bisa maju ke depan. Ayo, oh enggak, oke silakan. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, dalam rangka perayaan Natal keluarga besar GKI Korwil di Jawa Barat, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di suatu hari yang cerah ini dan penuh bahagia kita boleh bersama-sama ya berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari Natal Korwil GKI Jawa Barat. Tadi pagi saya berdoa untuk acara Natal ini, tapi ternyata Tuhan mau berbicara kepada kami dan bilang berjalanlah terus, semua lancar dan diberikan. Yang saya takutkan terutama ada hujan ya, di Bandung ini setiap hari hujan, tapi Tuhan sudah mengatakan aku akan berikan kamu cuaca yang cerah, dan ternyata diberikan kecerahan. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, kita tahu bahwa jemaat-jemaat kita cukup jauh jaraknya, salah satunya kita tim musik Degung ini yang berada 2 jam dari kota Bandung, dan dengan semangat dan sukacita ya Bapak Ibu boleh hadir menghibur kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang boleh hadir malam hari ini. Yang terhormat Bapak Agus Piono selaku Ketua Korwil Jawa Barat, yang terhormat Pastor Victor Purnomo yang sudah membagikan firman kita pada sore hari ini, sehingga membuat kita semakin dan selalu ingat pada Tuhan. Juga kami ucapkan terima kasih kehadirannya yang terhormat Ibu Minda Sirait selaku Pembimbing Kristen Jawa Barat. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Benny Lumundo selaku Ketua GBL II Jawa Barat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kehadirannya kepada seluruh para hamba-hamba Tuhan di GKI Jawa Barat dan juga jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema Natal pada tahun ini adalah Kristus adalah kabar baik. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa melalui Natal ini kita diingatkan bahwa Allah Bapa kita di surga telah mengutus anak putra yang tunggal dari Tuhan Yesus Kristus datang kita untuk menyelamatkan kita semua. Inilah misi kedatangan Yesus ada di dunia ini Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa jadinya tanpa ada Tuhan Yesus. Ya, dalam Matius 5:23 dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Seperti halnya Pastor Victor tadi mengatakan, menceritakan seorang gadis yang telah berzina, tapi Tuhan tidak menghukum. Ya, bahkan Tuhan memberikan second choice, sebuah kesempatan yang kedua kalinya untuk melakukan pertobatan. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga datang ke dunia. Melalui Natal ini adalah memberi kesempatan pada kita semua untuk memperoleh pertobatan sehingga semua diselamatkan. Kita percaya bahwa saat nanti di saat kita penghakiman, nama kita semua boleh tertulis dalam kitab kehidupan. Saya ucapkan terima kasih juga pada sore hari ini kepada seluruh panitia Natal yang sudah berjerih-jerih menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga acara Natal GKI Korwil Jawa Barat ini dapat berlangsung dengan baik. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Chandra Sunjaya atau yang mewakili, dan juga kepada tim ICC yang sudah memberikan support yang luar biasa, baik dari WL, pemusik, dan juga segala supporting yang diberikan sehingga semua acara Natal kita berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang lainnya juga supporting, seperti halnya
tim dari Sofar yang dipimpin oleh Pak Akeng yang sudah mensupport kita Natal hari ini, kemudian ada tim dancer, pemusik, dan juga lainnya, sehingga acara Natal kita sore hari ini bisa berjalan dengan baik semuanya. Akhir kata, sekali lagi kami berikan kesempatan untuk mengucapkan selamat Natal dan selamat memasuki tahun keselamatan tahun 2022. Tak ada gading yang tak retak, kami atas nama dia juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang masih ada kekurangan. Semoga di lain kesempatan kami bisa memberikan yang lebih baik Bapak Ibu. Saya demikian, terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Iya, selalu Bapak Ibu, satu kata saya bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa kali ini merayakan Natal. Kenapa saya bilang bersyukur kepada Tuhan? Ada 3 alasan penting. Karena yang pertama-tama, masa pandemi. Ada banyak yang takut, ada banyak yang tidak mau datang. Tapi gereja JKI di Jawa Barat di rata-rata semua sudah ibadah secara konsen. Jadi saya tidak nekat karena kita sudah merayakan itu. Yang kedua adalah JKI ini sangat independen, sangat-sangat otonom, dan sangat susah sekali mengumpulkan. Ada 20 gereja dewasa, sekitar 50 persekutuan masih ada di Jawa Barat, dari mulai Cirebon sampai ke Bogor. Jadi ini sayang sekali dari negara. Saya tahu tidak sangat tidak mudah sekali mengumpulkan. Bila jadi benih yang baik buat kita untuk tetap kumpul bersama-sama. Dan yang ketiga, tidak mudah untuk mengumpulkan. Kenapa? Karena JKI Jawa Barat ini adalah unik dibanding yang lain. Kenapa? Ada 2 hal yang penting, yaitu pelayanan Sunda dan tidak Sunda. Selalu bilang ini Sunda, yang kedua tidak Sunda. Sangat sulit mengumpulkan. Akan tanya ini Sunda atau tidak? Dan saya bersyukur kita kumpul hari ini. Ada pelayan Sunda di Ajarsari, dari Pak Budi juga saya lihat belum hadir. Saya bersyukur ini awal yang baik untuk kita kumpul bersama-sama. Doa saya tidak sekedar kita hari ini kumpul, next lagi ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Saya rindu tahun ini ada retreat keluarga hamba Tuhan, karena kita lama nggak bisa berkumpul. Rinduan saya kita bisa kumpul sama-sama, sharing sama-sama sebagai hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu adalah lonely, sangat kesepian. Mau ngomong sama siapa? Dengan ada yang kita kreatif bersama-sama, saya rindu kita bisa saling menghubung, saling mendoakan. Dan yang kedua, ada retreat sinode diperkirakan nanti Maret. Saya berdoa kita bisa kumpul sama-sama di Kopeng, yang pastor kita bisa kumpul sama-sama. Dan yang ketiga, jangan lupakan konferensi Menonis seluruh dunia di Jawa Tengah, Pak Victor ya. Tanggal 5 sampai 10 Juli. Saya berdoa kita semua bisa ikut Bapak Tuhan, saling dibekali, wawasan kita diperluas. Akhirnya, terima kasih untuk panitia. Saya tahu ini semua terjadi oleh karena panitia yang bekerja keras. Yang di rumah juga terima kasih. Saya tahu persis rindu berkumpul, tapi belum tepat waktunya. Doa saya kita kumpul tahun mendatang lebih banyak lagi. Kedua, terima kasih untuk Pastor Sandra, meskipun di Amerika, tapi supportnya luar biasa. Ini tim ini semua dari JKI ICC. Doa saya semakin diberkati, diwakili Pastor Yopi. Terima kasih pelayanannya. Kiranya jemaat ini makin diberkati luar biasa. Saya juga bersyukur untuk Pembina Sirait. Terima kasih kehadirannya. Saya tahu juga tidak mudah, sibuk, tapi hari ini datang. Dan keempat, saya mau perkenalkan Pak Benny dan tim bisa berdiri. Silakan, ini JKI masuknya PGLI sebenarnya. Nah, mungkin mulai hari ini kita bisa bergabung lagi ya PGLI, sehingga kita jadi teman sekerja baik. Terima kasih kehadirannya. Akhirnya selamat Natal, semangat yang baru, anugerah yang baru bagi kita. Sebentar kita akan mendengar video dari Pak Adi dari Amerika, karena nggak bisa hadir karena di sana jam 1 malam mungkin ya. Waktunya tepat, kita akan saksikan sambutan dari Ketua Sinode kita, Pendeta Adi Sutanto. Tuhan berkati kita. Shalom. Saya atas nama
Sinode JKI walaupun sedikit terlambat menyampaikan kepada Anda kalian, teman-teman di Bandung dan sekitarnya, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Izinkan di dalam memberikan sambutan singkat pada kesempatan ini, saya membacakan 2 ayat yang ditulis oleh Paulus di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat 12 dan 13. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Paulus berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Dan ayat 13, Paulus memberikan kesimpulan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudara sekalian, ini menurut saya dalam bahasa Indonesia mungkin terjemahannya kurang agresif sedikit. Dalam bahasa Inggris dikatakan, "I can do all things in Him who strengthens me." Jadi bukan sekedar menanggung segala perkara, melainkan aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang menguatkan aku. Jadi kalau boleh dengan singkat, saya ingin memberikan sedikit pesan dalam kita menyongsong akan tahun yang baru ini. Yang pertama, mari kita menyongsong tahun yang baru ini dengan roh kemenangan. Ya, saya sengaja pakai kata roh kemenangan, bukan semangat. Kalau semangat itu rasanya ya sekedar positive thinking. Ya positive thinking sih tetap lebih baik daripada negative thinking lah. Ya, tetapi kita bukan hanya positive thinking, bukan kekuatan diri sendiri, melainkan kita dengan roh kemenangan karena Tuhan menyertai kita. Dia memberi kekuatan pada kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tahu cara Tuhan itu menolong kita. Pertama, Dia bisa melepaskan segala kesulitan yang kita hadapi, sehingga tidak ada lagi kesulitan. Tapi yang kedua, kalau kesulitan itu tetap diizinkan, Dia memberikan kekuatan, kebijaksanaan, ketekunan dalam hati kita untuk menanggungnya sampai selesai. Itu Tuhan kita. Jadi mari kita menyongsong tahun yang baru ini 2022 dengan spirit kemenangan, dengan roh Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, saudara sekalian, kita tahu bahwa tahun baru itu pengertiannya bagi kita anak-anak Tuhan secara rohani ialah kedatangan Tuhan Yesus sudah lebih dekat. Jadi kalau menurut Rasul Petrus, kita ini istilahnya menanti dan menyegerakan kedatangan Tuhan. Jadi tolong jangan hanya menanti. Kalau ada orang ajak kita pergi ke gunung pakai jubah putih-putih, duduk-duduk menanti Tuhan di situ, jangan mau. Ya, itu hanya menanti namanya. Kita ini menanti dan menyegerakan kedatangan Tuhan. Tetap bekerja, tetap kita melayani dengan giat. Dengan itulah kita itu menyegerakan kedatangan Tuhan. Kita tahu tanda akhir zaman banyak musibah. Menurut saya pribadi terus terang sih pandemi tidak akan selesai. Dan menurut saya dunia, kalau saya baca kitab Wahyu itu kelihatannya makin lama makin parah itu sebenarnya nanti. Cuma kita ini percaya Tuhan menyertai kita. Dan inilah keadaan di mana kita perlu menanti dan menyegerakan kedatangan Tuhan. Tanda akhir zaman itu bukan hanya sekedar ada banjir, ada kelaparan, ada gempa bumi, ada segala macam peperangan dan sebagainya, tetapi dikatakan itu belum akhirnya, itu awal daripada penderitaan. Tapi setelah itu Injil akan dikabarkan ke seluruh dunia, baru ke saudaranya. Dan itulah bagian saudara dan saya. Jadi tolong ini nasihat yang ketiga buat kita sekalian, mari kita menuai jiwa-jiwa. Ini menurut saya ini kesempatan yang luar biasa. Orang mengharapkan sesuatu, orang menantikan pertolongan sesuatu, dan saudara dan saya mengulurkan tangan, memberikan kasih Tuhan secara nyata dengan perbuatan, tapi sekaligus juga membawa jiwa-jiwa itu datang pada Tuhan.
Usulan saya untuk gereja-gereja kita di Bandung, kiranya ada beberapa saudara yang betul-betul cari banyak jiwa, sehingga jemaat Anda itu 5.000, 6.000, 7.000. Ya, jadi bukan soal besarnya, kan Tuhan itu senang jiwa-jiwa diselamatkan. Tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Itu yang kekal. Dan saya usulkan kalau Anda memang sulit karena lingkungan, karena gedungnya tidak cukup terbatas dan tidak bisa lebih besar lagi, yang buka istilahnya itu bukan pengembangan, nanti peluasan, buka cabang dong. Ya, jangan kalah sama Jamu Air Mancur, jangan kalah dengan Sidomuncul lah. Ya, kita sudah buka 15 cabang, 20 cabang di pelosok-pelosok yang ada dalam kota, luar kota. Dan Tuhan akan memberkati. Sekali lagi, selamat Natal, selamat tahun baru. Dengan roh kemenangan kita song-song tahun 2022. Baik, hadirin sekalian, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan saat ini kami mengundang dengan hormat Ibu Minda Sirait dari Dimas Kristen Jawa Barat untuk memberikan kita sambutan di Pusat. Selamat sore, shalom buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Korwil JKI Jawa Barat, Bapak Pendeta Agus, tidak salah ya, Agus, saya catatan sebagai dulu Pak, Agus Priyono, Bapak Pendeta Agus Priyono. Wah, aktif itu di WA. Yang saya hormati Ketua Panitia, Bapak Pendeta Alex ya Pak ya, puji Tuhan, kita pernah ketemu ya Pak ya, di Caimin ya Pak, Pasadena ya. Yang saya hormati Ketua PGLII Jawa Barat, Bapak Pendeta Lumondo beserta Ibu. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu yang hadir di acara ibadah Natal dari JKI Korwil Jawa Barat. Ya, yang pertama saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk kita boleh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan di hari ini untuk bisa merayakan ibadah Natal dan tahun baru tahun 2022. Kita masuk di tahun kedua untuk bisa merayakan Natal dalam suasana kekhawatiran dan kecemasan yang luar biasa karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi kita percaya bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan yang terbaik, dan itu kita rasakan bersama. Walaupun di luar sana banyak keluarga kita yang Tuhan panggil dengan caranya dalam situasi pandemi ini, tapi syukur terima kasih kepada Tuhan bahwa sampai saat ini Bapak Ibu dan saya juga bisa hadir di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, itu juga dari pribadi saya sebagai pembimbing masyarakat Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat beserta staf, mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2022. Percaya bahwa Natal yang kita alami adalah Natal yang bukan kita tunggu-tunggu di bulan Desember. Biasanya kalau bulan Desember itu sebelum bulan Desember, mulai bulan Oktober, pokoknya yang ber itu hati kita sukacita sekali untuk menyambut Natal Kristus. Tetapi sebenarnya Natal itu harus selalu ada di dalam hati dan pikiran kita. Natal Kristus. Jadi
percaya bahwa Natal yang boleh kita alami saat ini di tengah kecemasan, kekhawatiran kita akan pandemi COVID, Natal ini membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan percaya tahun ini adalah tahun penuh berkat. Berkat kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita imani bahwa tahun ini tahun selesainya pandemi COVID-19. Amin Bapak Ibu. Kita imani. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kita berpikir kapan kita bisa lepas masker? Enggak pakai masker terus. Ya. Kalau kita bilang pakai masker engap, Bapak Ibu sekalian, ya, Tuhan tahu. Kita percaya Tuhan tahu. Ya, kalau ini boleh terjadi pun tidak akan lepas dari pandangan Tuhan. Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini juga sebagai pemerintah, saya dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sangat berterima kasih kepada gereja-gereja khususnya di Jawa Barat. Ya, termasuk dari gereja kita ini, dari JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Benar Bapak Ibu ya, jangan salah. Tadi saya sempat nanya dengan Ibu Gembala, Jemaat Kristus Indonesia, enggak, Kristen Indonesia. Saya percaya seluruh gereja-gereja yang di Jawa Barat juga sudah mengambil bagian untuk menyampaikan berita baik. Nah, ini tema kita kan Natal, bawa kabar baik ya. Sebenarnya bukan Natal saja, gereja-gereja sudah mengambil bagiannya untuk memberikan kabar kebaikan Tuhan sendiri kepada kita. Gereja-gereja sudah mengambil bagian melalui apa? Gerakan memberikan bantuan, memberikan perhatian kepada mereka-mereka yang terdampak COVID-19. Nggak usah saya sebut satu persatu. Di database saya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat itu ada 2000 lebih gereja. Gereja dalam konteks lembaga ya Bapak Ibu. Kalau tempat ibadahnya itu sedikit saja yang memiliki IMB, ya, izin bangunan gereja. Tetapi saya ambil dari lembaganya 2000 lebih. Dan saya percaya walaupun gereja itu terdampak luar biasa dalam pandemi COVID, tetapi gereja ambil bagian. Ambil bagian. Gereja, begitu juga dari Aras Nasional Gereja juga ambil bagian. Ya, itu kebanggaan bagi kami. Kebanggaan juga bagi kita umat Kristen. Ya, apa yang sudah diberikan? Bantuan-bantuan prokes sudah disampaikan kepada masyarakat yang terdampak. Bantuan-bantuan sosial berupa makanan, lalu melakukan sosialisasi vaksinasi. Itu gereja sudah lakukan. Ya, di Kota Bandung ini kan ada PGPK ya, salah satunya PGPK. Ya. Itu sudah melakukan juga gerakan, mensosialisasikan, bahkan juga mengadakan vaksinasi, bekerja sama dengan pemerintah. Ini penting, ya, biar masyarakat di luar sana tahu bahwa umat Kristen itu lewat gerejanya nggak diam-diam saja, bergerak. Ini saatnya kita menunjukkan kepada sekitar kita, di luar kita, bahwa kita ada bukan diam-diam, tapi bergerak, mendukung program pemerintah, mendukung percepatan penyelesaian masalah pandemi COVID-19. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Natal sesuai dengan tema membawa kabar bahagia, membawa kabar baik bagi kita, pas sekali tema untuk tahun ini. Pas sekali. Ya, saya apresiasi tema ini bagus sekali dari gereja kita ini. Jangan stop sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Kabar baik itu harus diberitakan oleh kita umat Kristen kepada dunia. Ya. Kabar baik bagaimana Allah sendiri sudah mengutus putranya ke dunia ini. Ini momentum sejarah bagi umat Kristen. Apa jadinya kalau tidak hadir Sang Juru Selamat ke dunia ini? Apakah ada Kristen? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Tetapi dengan hadirnya Sang Juru Selamat Putra Allah, kita memperoleh keselamatan. Keselamatan dari dosa kita sebagai umat manusia.
Bapak Ibu yang berbahagia, lewat kesempatan yang baik ini, sebagai pembimbing masyarakat Kristen dari kantor wilayah Provinsi Jawa Barat, walaupun gereja sudah melakukan bagian untuk menolong mereka yang terdampak COVID, tetaplah kita melakukan bagian kita. Walaupun kita terbatas, bahkan walaupun kita kekurangan, tetap memberi perhatian kepada mereka yang kekurangan. Bapak Ibu sekalian, jangan tinggal diam. Tidak ada artinya kekristenan kalau kita juga tidak memberikan yang terbaik kepada atau memperhatikan kepada sesama kita. Sesuai dengan pesan dari Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Agama, sampaikan kepada gereja-gereja untuk tetap memberikan perhatian dan pertolongan kepada masyarakat sekitar. Walaupun pada saat ini pandemi COVID sudah kita lihat landai ya Bapak Ibu sekalian, mulai landai. Tetapi jangan salah, kita masih mendengar gerakan daripada COVID ini. Sekarang sudah ada lagi yang baru lagi yang namanya Omikron ya Bapak Ibu sekalian ya. Entah apalagi nama-nama ke depan. Tetapi di luar semuanya itu ada nama Kristus yang tetap ada di hati dan pikiran kita. Apapun boleh ada penamaan dalam COVID, tetapi kalau Kristus yang menjadi tujuan kita, Kristus yang menjadi pengharapan kita, kita yakin kita bisa melalui semuanya ini. Tetap kita berdoa, satu dalam doa, untuk segera COVID-19 ini bisa keluar ya dari dunia ini, atau bisa kita lalui dari pandemi COVID-19 ini. Terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin menyampaikan 3 hal yang dipesankan oleh Kementerian Agama di Natal yang baik ini. Yang pertama, bahwa kita diminta untuk tetap rukun, ya, kita tetap rukun baik di internal maupun di eksternal. Kita mudah mengatakan rukun, tetapi banyak kami dari pemerintah menemui bahwa di dalam organisasi gereja pun ada yang tidak rukun. Saya yakin di tempat ini tidak diketemukan. Di keluarga besar JKI, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, tidak ditemukan bahwa di dalam internal organisasi sinode kita atau di gereja kita ada yang tidak rukun. Bagaimana kita tidak rukun? Tuhan kita adalah Raja Damai. Kita harus membawa damai, baik di luar terlebih di dalam. Yang kedua, dalam kesempatan yang baik ini juga kami berharap bahwa gereja-gereja juga untuk peduli kepada lingkungan. Kita bersyukur bahwa di tempat ini kita aman. Tetapi di luar sana banyak gereja yang mengalami masalah penutupan gereja. Bapak Ibu sekalian, saya kurang tahu apakah dari keluarga besar Sinode JKI, apakah ada gerejanya di Jawa Barat ini yang mengalami penutupan, penyegelan daripada rumah ibadah. Saya berharap tidak ada. Kalaupun ada gereja di luar dari kita, mari kita tetap berdoa supaya ibadah bagi umat Kristen di Jawa Barat ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan intoleransi. Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, marilah kita berkomitmen di tahun 2022 ini kita meningkatkan pelayanan kita, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita melaksanakan ibadah mungkin lewat online, ya, lewat streaming, tetapi bukan berarti pelayanan kita semakin tidak berkualitas. Ya, kami dari pemerintah berharap bahwa pelayanan kita semakin meningkat. Silakan Bapak Ibu melakukan evaluasi terhadap pelayanan kita. Ya, ini mumpung masih di awal tahun 2002, ada kesempatan kita, tidak perlu menunggu saat kita musyawarah atau kita mengadakan raker, tapi sekarang pun kita bisa mengevaluasi sejauh mana program-program daripada JKI ini bisa dilaksanakan walau dalam suasana pandemi COVID. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih saya bisa berdiri di tempat ini, diundang oleh Bapak Ibu sekalian lewat Pak Pendeta Agus, ya. Saya bisa kenal ruangan ini walaupun saya tahu di hotel cafe ya Pak, ya, hotel cafe ya.
Saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya baca Hafiz saja. Iya, dan rajin untuk menyampaikan ke kita di Kementerian Agama rekomendasi izin keramaian ya Pak ya. Iya, nggak pernah terhambat kok Pak, nggak kan? Nggak ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Ya, mari kita tingkatkan ke depannya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan kelak ke kami dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, bisa menghubungi saya. Tapi saya berharap kabar baik, jangan kabar yang buruk ya Bu ya. Karena saya sendiri sebenarnya sudah 8 tahun lebih sebagai pembimas. Seringkali saya mendengarkan kabar buruk, ya kabar buruknya itu Pak ya, bahwa masih ada di sana sini masalah intoleransi. Kiranya tahun 2022 ini menjadi tahun toleransi bagi kita semua, baik di kita umat Kristen maupun di luar dari kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Amin. Amin. Saya ingin pastikan terlebih dahulu Bapak Ibu semua saudara-saudari yang hadir sudah mendapatkan amplop persembahan sebelum kita berdoa bersama-sama. Oke, kalau misalkan ada yang belum, Asyar bisa membantu untuk memberikan amplopnya. Oke, baik. Ada yang belum sebelah sini? Oke. Oke, semuanya sudah? Baik, sambil dipersiapkan. Oke. Mari kita sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita angkat amplop persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan buat sore hari ini di acara Natal kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai rangkaian acara Natal kami, ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat ini. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami memberikan persembahan karena kami mengasihi Tuhan. Bukan karena liturgi ibadah, tetapi karena hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi pekerjaan-Mu Tuhan. Dan biarlah gereja-gereja JKI yang ada di Jawa Barat ini menjadi bersatu, menjadi kuat, dan menjadi berdampak bagi Provinsi Jawa Barat. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang memakai kami hamba-hamba Tuhan untuk kami bisa bergerak bersama-sama sesuai dengan tuntunan visi dari Tuhan, dan kami bisa memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami akan berikan persembahan kami yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk Asyar bisa mengumpulkan persembahan, dan tim musik Teguh bisa saya persilakan. Oke, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara yang terkasih, saya akan menyaksikan sebentar bahwa pujian ini boleh ada itu karena kemurahan Tuhan. Pada saat saya mau rekaman album saya yang kedua ini, tadinya saya mau bersama duet dengan suami saya. Tetapi pada saat itu saya ingat tanggal 4 Agustus Bapak Ibu Saudara. Saat itu saya dengan suami besoknya akan teks vokal dan akan memasang lukisan yang perjamuan terakhir Yesus di dalam rumah. Dan besoknya saya harus istirahat dan akan latihan teks vokal. Kemudian apa Bapak Ibu Saudara? Pagi-pagi jam 4 saya berdoa dengan suami. Kemudian suami merasa dadanya agak tegang seperti itu. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit dan saya kebetulan ada di daerah Kopo dan saya ke rumah sakit Immanuel. Pada saat perjalanan Bapak Ibu Saudara, saya diberikan ketenangan dan suami juga tenang. Saya hanya memuji Tuhan dan saya bilang dengan suami saya, Papa tetap tenang, segala sesuatu serahkan Tuhan, karena Tuhan yang memiliki hidup kita, tubuh jiwa roh kita milik Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam perjalanan saya keluar dari Kopo, kemudian mau menuju ke Immanuel, di dalam perjalanan suami saya berdoa, Tuhan ampuni dosa kesalahan saya, jaga anak istri saya meninggal Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saya sebagai istri yang tadinya kita merindukan bersama untuk pelayanan dengan saya mau duet seperti itu. Tetapi saat itu saya tidak tahu, saya diberikan ketenangan dan suami cepat sekali pulang. Itu membuat saya jujur, hancur dan jatuh. Tetapi saya jujur bahwa saya jatuh dan hancur di genggaman Tuhan. Kalau bukan di genggaman Tuhan, saya tidak kuat sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya waktu itu dengan suami bilang, Mama nanti kalau ujian ini selesai, Mama boleh pelayanan di Amerika. Puji Tuhan kemarin saya boleh pelayanan di Amerika 1 bulan dengan pujian yang suami saya suka, yang saat ini saya nyanyikan genggam lapangan itu. Itu pujian bukan sekedar pujian, tetapi itu iman saya mau dipegang erat bersama Tuhan. Suami saya juga dipegang erat bersama Tuhan. Walaupun saya saat ini di sini dan suami saya sudah di pangkuan Bapak. Sebelum itu juga anak saya, sebelum suami meninggal, anak saya dulu sakit, komplikasi dan kemudian meninggal TB. Dan itu pun saya berdoa, saya serahkan Tuhan. Suami juga berdoa, serahkan Tuhan. Saat berdoa anak saya pulang. Bagaimana saya menjalani hidup kalau bukan kekuatan dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya nggak kuat sampai saat ini. Saya dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, saat Tuhan memberikan kesempatan waktu kita bernafas, kita hidup, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita tidak tahu umur 6 tahun, umur berapa, dan menit keberapa kita mau dipanggil Tuhan, kita tidak ada yang tahu. Semuanya waktu Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hati kita untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, itulah kesaksian hidup saya. Pujian yang kedua akan saya nyanyikan, Thank You Lord.
Putra Raja